Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Seseorang baru sampai di depan rumah Aulia yakni Mita. Ting tong ting tong. His, lama banget nih anak buka pintunya. Iya sebentar, teriak seseorang dari dalam rumah. Mita, ucap Bunda Saskia. Tante gimana kabarnya, ucap Mita dengan sopan sambil menyalami tangan Bunda Saskia. Alhamdulillah baik, ya udah yuk masuk, Aulia ada di kamarnya. Oh iya Tan. Mereka pun beriringan menuju ruang tamu. Mita, ucap ayah Herman. Om. Ya udah langsung ke atas aja, Aulianya ada di kamar. Oh iya Om, permisi Om Tante. Mereka menganggukkan kepalanya dan tersenyum kecil. Mita sudah akrab dengan orang tua Aulia semenjak awal persahabatan mereka. Mita pun menaiki tangga menuju kamar Aulia. Ceklek, Mita membuka pintu kamar Aulia tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Anjir lo, dasar kutu kupret gak punya sopan santun lo. Yaelah, emang lo punya? Gak sih, ya udah masuk sini, gak baik anjir berdiri di tengah pintu. Emang napa dah? Mau lo jodohnya balik lagi? Kagalah anjir. Mita berjalan ke arah ranjang dan duduk di tepi kasur. BTW lo kata siapa sih, jodohnya bakal balik lagi, so tahu banget dah. Kata orang dulu, tepatnya nenek gue. Kagak percaya gue sama yang begituan, apa dah lo percaya banget sama omongan orang zaman dulu, hidup lo itu bukan di zaman penjajahan lagi, masih percaya lo ama begituan. Serah lo aja, gue mah ngikut, mau percaya atau kagak bukan urusan gue itu mah. Gue rada kagak percaya anjir. Terserah. Ya udahlah capek juga gue, BTW kasur lo empuk anjir. Ya iyalah kasur mahal. Mita pun langsung memutar bola matanya malas. Oh iya lo emang beneran pengen banget ya ke pesantren? Tanya Mita. Ya enggak lah, ya kali lo tahu kan bokap nyokap gue kayak gimana. Mita menganggukkan kepalanya. Cie bentar lagi ketemu sama cowok spek santri nih, goda Mita. Jangan terpesona ya, gue kasihan sama lo nanti mereka cuekin lo lagi, lanjutnya dan diakhiri dengan tawaan. Dih, yang ada mereka yang terpesona sama kecantikan gue yang membahana dan mempesona, dan ya. Dengerin gue, mereka tuh bukan tipe gue, sarkas Aulia. Tipe gue tuh kayak Bright, Win, Nani, Dew, Nan. Semua lo sebutin, emang mereka mau sama lo? Siapa sih yang gak mau sama gue, ucapnya dengan mengibaskan rambutnya. Mita memutar bola matanya. Memang sangat membahayakan jika sudah bersama dengan Aulia, yang kepedeannya sangat tinggi mencapai 180 derajat C. Awas aja lo kalau terpikat sama salah satu cowok di sana, gue ketawain lo sampai mampus. Gak mungkin, mereka tuh bukan tipe-tipe gue tuh yang cool, tegas, perhatian, romantis, bad boy, bucin akut mah gue. Bukan cowok alim yang kalau ketemu bakal kaku kayak kenebo yang gak pernah dicuci, apalagi yang wajahnya kayak triplek datar gak ada senyumnya, membayangkannya aja bikin gue mau langsung ninggalin tuh orang. Mita yang mendengar itu mencibirkan bibirnya, kita lihat aja nanti, gue bakal lihat seberapa jauh lo gak suka sama cowok kayak begituan. Awas nanti nelen ludah sendiri, yang ada malu, awok-awok, cibir Mita. Nyinyir mulu lo anjing. Apapun makanannya minumnya ludah sendiri, hahai. Aulia meraup bibir Mita dengan sedikit kasar. Bisa diem gak lo? Gue bilang gak suka ya gak suka, kesal Aulia. Yeh bercanda kali, tapi gue berharap sih lo nelen ludah lo sendiri, yang katanya gak suka sama cowok alim, tahunya bucin sama gak ketolong. Aulia menatap tajam Mita, lelah sekali menghadapi sahabatnya yang satu ini. Tok tok tok. Aul makan malam dulu, seru Bunda Saskia yang berada di luar kamar. Iya Bun.
Aulia dan Mita langsung menuruni anak tangga dan menuju ruang makan. Gue gak enak sumpah. Iya lo emang kalau dimakan gak enak pahit. Sialan lo. Gue serius, kagak bercanda anjir. Ngeselin lo. Kayak si Raka. Lah bawa-bawa si Dugong, utlah gak usah gak enakan. Santai aja kali, keluarga gue bukan hewan buas, jadi lo gak usah gengsi. Malah ngaur, bawa-bawa hewan lo. Sini nak makan dulu, ucap Bunda Saskia. Mereka pun langsung duduk di kursi yang terletak di meja makan. Selesai makan Aulia tidak lupa kegiatannya yang tak lain mencuci piring bekas makannya. Tapi dia tidak sendiri karena Mita membantunya. Keesokan harinya ayah Herman, Bunda Saskia dan Mita pun sedang berada di teras rumah. Om, Tante, saya pamit pulang. Iya nak hati-hati. Gue pulang dulu ya, ucapnya memeluk Aulia. Lo hati-hati ya di pesantren. Iya lagian kan gue di pesantren bukan di hutan jadi lo tenang aja. Orang gue lagi bercanda malah serius, ucapnya terlalu kesal dengan Aulia, dia sudah mengkhawatirkannya malah Aulia bercanda. Ya udah sana, dasar kuda ijo, lo usir gue. Mana ada kuda ijo, di mana-mana kuda tuh ungu. Iya kudanya janda jadi warnanya ungu. Ayah Herman dan Bunda Saskia hanya menggelengkan kepalanya, ada-ada saja kelakuan mereka. Ya udahlah daripada gue di sini berdebat mulu gak akan kelar-kelar. Om, Tante, sekali lagi saya pamit pulang, permisi, ucapnya sambil tersenyum. Iya nak, lo gak mau pamitan lagi sama gue. Mita pun tak mempedulikan Aulia, langsung pergi dari sana. Dasar kutu kupret gak sopan lo, teriak Aulia. Ya udah yuk, ucap Bunda Saskia sambil menarik anaknya ke dalam mobil. Seorang keluarga sedang berada di dalam mobil untuk ke suatu tempat yang tak lain adalah pesantren Al-Barokah, tempat sahabat ayah Herman tinggal. Di dalam mobil muka Aulia selalu ditekuk sampai ayah Herman dan Bunda Saskia bingung. Kamu kenapa sih Aul, dari tadi mukanya ditekuk mulu? Tanya ayah Herman sambil melirik kaca spion. Aul bete ayah, Aul gak mau ke pesantren, rengeknya. Kamu ini, mau kamu gak mau atau mau ayah tetap masukin kamu ke pesantren, supaya kamu jadi lebih baik di sana. Terserah ayah deh, ucapnya memalingkan wajah keluar jendela. Ayah Herman hanya menggeleng kepalanya saja tanpa mau menjawab Aulia lagi. Udah ya Aul, kamu gak boleh begitu, ini semua buat kamu juga, supaya kamu lebih mengenal agama yang lebih dalam lagi, nasihat Bunda Saskia. Sesampainya di pesantren Al-Barokah, Kiai Haris menyambut dengan baik kedatangan keluarga Aulia. Aul you turun, ucap Bunda Saskia dengan lembut. Gak mau Aul, gak mau turun. Aul mau pulang bun. Nak, bun. Aul. Iya. Akhirnya Aulia mau turun dari mobilnya. Dari sekian menit Bunda Saskia membujuknya. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam, salam mereka bertiga. Mari kita masuk, ucap Kiai Haris. Mereka semua pun masuk ke dalam dan menyambutnya dengan berbagai jamuan. Aulia tidak mau berpindah dari pelukan Bunda Saskia. Nak salaman dulu. Aulia langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak apa-apa bu, ucap Nyai Halimah. Ini Aulia ya, ucapnya lagi. Iya tante, ucapnya masih dengan posisi memeluk sang bunda dari samping. Aul bicaranya yang sopan, lihat orangnya, ucap ayah Herman. Aulia perlahan melepaskan pelukannya dengan Bunda Saskia dan melihat ke arah mereka. Aulia sekarang makin cantik Masya Allah, ucap Nyai Halimah. Maksih, BTW tante kenal sama Aulia. Aul bicara yang sopan. Kurang sopan apa gue? Ya ampun gini amat, batin Aulia. Iya. Kiai dan Nyai pun tersenyum tipis atas kelakuan Aulia tidak berubah dari kecil. Umi kenal, kita pernah ketemu sama keluarga kamu termasuk kamu, pas kamu umur sekitar 3 tahun. Aulia mengangguk mengerti, pantesan saja dia tidak ingat ternyata waktu dirinya umur 3 tahun sudah lama sekali, sudah sekitar 17 tahun yang lalu.
Dan netra mata Aulia tidak sengaja menatap wajah laki-laki yang sedang menunduk. Nunduk aj ganteng apalagi mendongak, batinnya tersenyum. Setelah sadar dia langsung menggelengkan kepalanya. Siapan si Aulia, ingat dia bukan tipe lo itu bukan cowok alim. Mulut lo anjir ngapain ngatain dia ganteng sih, perasaan ini mulut ngegas mulu heran, batin Aulia menggerutu. Nyai Halimah yang melihat Aulia memperhatikan putranya itu dia langsung angkat bicara. Nak kenapa liatin putra Umi dari tadi? Tanya Umi Halimah. Aulia yang mendengar itu gelagapan. Ga tante, ujar Aulia dengan cepat. Mapus ketahuan, batin Aulia. Umi Halimah langsung tersenyum, panggil Umi aja nak. Nama Umi Halimah ini Abah Haris, ucap Nyai Halimah tanpa diminta. Oh iya Umi, ini putra Umi namanya Rian. Aulia langsung mengangguk mengerti. Dia langsung mengulurkan tangannya. Gue Aulia. Rian, ucapnya sambil menyatukan tangan di depan dada. Aulia lantas menarik tangannya dan tersenyum kecut. Sombong banget nih cowok, awas aja, gerutu Aulia dalam hati. Silahkan diminum, Pak Bu, Aulia. Terima kasih Bu Nyai. Gak betah banget sumpah, kayak orang blon gue, biasanya bertingkah, lah ini mau bertingkah kayak gimana? Batin Aulia, gak bisa nih gue harus bisa kabur dari pesantren ini, gak bisa gue lama-lama di pesantren ini. Pokoknya gue gak mau di sini ya Allah. Aulia gak mau di sini. Bantu Aulia dong ya Allah. Bantu Aulia kabur dari sini. Gak bisa nih gue lama-lama di sini. Batin Aulia. Umi Halimah yang melihat raut wajah Aulia yang tampak gelisah pun langsung menyahut. Duk kenapa? Hah, iya, gak apa-apa Umi. Beneran. Iya Umi gak apa-apa. Ayah Herman mengode Bunda Saskia dengan sebuah tatapan. Bunda Saskia yang mengerti tatapan ayah Herman Mun kemudian menganggukkan kepalanya. Pak Kiai Bu Nyai dan Gus Rian kita izin pamit untuk pulang. Aulia yang mendengar itu pun menatap kedua orang tuanya, kok pulang sih? Tanya Aulia, mau ngapain di sini? Ayah dan bunda kan hanya mengantar kamu. Aulia mau ikut, rengek Aulia. Gak bisa gitu dong, kamu harus di sini untuk belajar. Gak mau ayah, Aulia mau ikut, Aulia gak mau di sini. Nak jaga bicara kamu. Pokoknya Aulia gak mau di sini, Aulia mau pulang, pokoknya mau pulang ayah. Duk di sini aja, belajar di pesantren ini, sahut Abah Haris. Aulia menggelengkan kepalanya. Aulia mau pulang. Nanti bunda kesini lagi, tutur Bunda Saskia dengan lembut. Gak mau Aulia mau pulang. Kedua orang tuamu sudah menitipkan kamu kepada pesantren ini, lebih baik kamu patuh dan belajar di sini, sahut Gus Rian. Apa sih itu Gus satu, ikut-ikutan aja lagi, batin Aulia. Gak mau. Gus Rian menggelengkan kepalanya, sangat keras kepala gadis ini, batin Gus Rian. Nak jangan seperti ini, belajar di sini ya. Nanti jika ada waktu kan kita ke sini lagi menjenguk kamu, ya sayang. Gak mau bunda mau pulang juga, gak mau di pesantren, pokoknya mau pulang. Ya udah gak apa-apa pulang tapi harus ingat lo perjanjian itu, mau pulang Iya juga, kalau di sini belajar juga kan dikasih uang lah di rumah disuruh belajar malah gak dikasih uang bisa-bisa gue sakarat. Di sini aja kali ya nanti kalau ada peluang gue kan bisa kabur. Sementara menyiapkan strategi untuk kabur. Bener-bener pintar gue, gak kuliah juga pintar, batin Aulia tersenyum semrik. Iya mau belajar di pesantren. Alhamdulillah. Gak tahu aja kalau gue akan menyiapkan strategi untuk kabur. Sepertinya gue lebih pintar dari orang-orang yang ngakunya kuliah, haha. Setelah kedua orang tua Aulia pergi dari pesantren, Aulia diantarkan oleh Ustazah Nisa ke asrama putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Ustazah Nisa. Waalaikumsalam, jawab salam santriwati yang berada di dalam. Ustazah mari masuk, ucap salah seorang santriwati dengan sopan. Syukron, saya mau memperkenalkan santri baru. Silahkan Ustazah.
Kalian harus berteman dengan baik, jangan ada pertengkaran di antara kalian, pengerti? Mengerti. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Ustazah Nisa pergi, mereka semua memperkenalkan diri. Di dalam satu kamar terdiri 10-15 orang. Hai, namaku Anggun. Aku Lisa. Aku Rina. Setelah semua orang memperkenalkan dirinya, barulah Aulia yang memperkenalkan diri. Gue Aulia. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya Mbak, ucap Rina. Kenapa lo panggil gue Mbak? Gak apa-apa, biar lebih sopan aja Mbak. Emang kalian semua kelas berapa? Aku kelas 11 Mbak, ujar Lisa. Kalau aku kelas 12, ujar Rina. Aku udah lulus kuliah, ujar Anggun. Oh, berarti gue harus panggil lo Mbak Anggun dong ya? Terserah kamu aja, mau panggil nama atau ada embel-embel mbaknya juga gak apa-apa. Yeh, gak sopan dong kalau gue panggil nama. Ya sudah. Sebentar lagi memasuki duhur, sekarang kalian semua siap-siap, ujar penjaga asrama putri dari luar. Ya udah yuk, sekarang kita siap-siap, takut diomelin, ucap Lisa. Yeh, baru juga gue sampai, belum juga istirahat, keluh Aulia. Baga boleh kayak gitu, salat kan kewajiban umat muslim, kalau kita meninggalkan salat hukumnya haram, bisa menjadikan dosa buat yang tidak mengerjakan, ucap Rina. Iya ya udah, lebih baik kalian duluan aja. Ya sudah, kita duluan Mbak, harus nyusul pokoknya. Iya cerewet lo. Rina pun lantas memanyunkan bibirnya, masa iya dia dibilang cerewet, dia kan cuman mengingatkan. Ish, bentar lagi deh, gue juga belum istirahat. Ngapain sih ayah sama bunda masukin gue ke pesantren, gue kan bisa ngaji. Ish, penyebalkan. Setelah siap-siap, Aulia langsung lari untuk ke masjid. Haduh, ini masjid di mana sih, gue kan udah telat, ucapnya sambil terus lari sampai menabrak punggung seseorang dari belakang. Bro, aduh kepala gue, gumam Aulia masih menunduk sambil mengusap keningnya. Seseorang yang ditabrak pun langsung membalikan badannya. Ngapain kamu lari-lari, tanya seorang pria. Yang tadinya dia terus mengusap keningnya langsung mendongak ke atas, dan pria itu pun langsung memalingkan wajahnya. Gus Rian, saya mau ke masjid, telat. Kenapa tidak dari tadi kamu ke masjid? Saya kan baru Gus, saya juga harus siap-siap lah. Ya kali kagak siap-siap, yang bener aja. Ya sudah, sekarang kamu langsung ke masjid. Masjidnya di sana, ucapnya sambil menunjuk masjid. Ya udah thanks, ucapnya langsung berlalu pergi tanpa mengucapkan salam. Assalamualaikum, salam Gus Rian. Iya lupa, waalaikumsalam. Gus Rian hanya menggelengkan kepalanya saja. Setelah sampai di masjid, Aulia langsung ke tempat barisan yang sudah penuh oleh santriwan maupun santriwati. Aulia sini, ujar Mbak Anggun. Aulia langsung mengangguk cepat dan menuju ke tempat Mbak Anggun. Setelah melaksanakan sholat duhur, mereka semua kembali ke asramanya masing-masing setelah ada ceramah sedikit dari ustadz di sana. Ya udah yuk, ajak Mbak Anggun. Mereka semua pun beriringan berjalan keluar dari masjid. Aulia melihat segerombolan santriwan yang keluar dari masjid dari arah lain. Gue kira santriwan di sini biasa aja, ternyata guanteng pul, batinnya tersenyum. Aulia, ayo. Kalian duluan aja deh, ucapnya kemudian berlalu dari sana. Woi, bang, ngapa cepet banget dah jalannya? Segerombolan santriwan pun melirik dan menundukkan wajahnya. Ngapa dah, bukannya sapa balik ke, kayaknya semua cowok di pesantren sini jutek-jutek anjir. Afwan Mbak, saya harap Mbak bicara dengan bahasa yang sopan, jangan berbicara yang kurang baik. Lah gue bicara apa? Utlah cowok di sini semuanya jutek-jutek, dasar, kagak asik bener hidupnya. Dahlah bye bang, jangan jutek-jutek ke bang, kagak laku tahu rasa lo. Aulia langsung pergi dari sana tanpa mengucapkan salam, membuat segerombolan santriwan menggelengkan kepalanya sambil berucap istighfar. Sesampainya Aulia di asrama, dirinya langsung merebahkan kepalanya di kasur. Mbak, jangan tidur dulu kan, tadi ada hafalan, ujar Lisa. Sebentar aja, Baga baik tahu nunda-nunda pahala.
Setelah salat tadi Aulia langsung diberikan hafalan pertama. Aulia pun langsung duduk dengan wajah yang ditekuk. Gini ya gue surat pendek aja belum hafal masa iya ini harus hafalan surat panjang sih. Hah, ujar mereka bersama. Anjir telinga gue, bisa gak sih gak usah kayak gitu, telinga gue berdetak ini. Kamu serius Aulia? Tanya Mbak Angun. Iya kenapa? Mau ngeledek? Gak bukan gitu. Terus Mbak kalau salat gimana? Ujar Rina. Ya kalau salat ya salat lah gimana sih? Bukan gitu maksud Rina. Terus, gini Mbak kalau Mbak salat itu bacanya surat apa kalau gak hafal surat pendek? Surat Al-Falaq sama An-Naas. Mereka pun langsung membulatkan matanya lantaran kaget mendengar penuturan Aulia. Kenapa sih aneh banget? Setelah sholat Isya mereka yang diberikan hafalan langsung menyetorkan hafalan mereka ke ustadz maupun ustazah. Tapi beda lagi dengan Aulia karena dia baru di pesantren itu dia tidak memberikan hafalan. Setelah semua santriwan maupun santriwati sudah menyetorkan hafalan mereka, mereka semua langsung pergi ke asramanya masing-masing. Mbak mendingan kita bilang aja kalau Mbak belum hafal surat pendek, sahut Lisa. Wah, lo mau bikin gue malu hah? Entar di mana harga diri gue, kalau mereka tahu kalau gue gak hafal surat pendek. Mbak lebih baik terlambat daripada gak sama sekali kan? Ujar Rina. Entar kita anterin deh Mbak. Iya Aulia apa yang mereka bicarakan itu benar, lebih baik kita bilang aja, ucap Mbak Angun dengan suara lembut. Apa sih, utlah ngapa dah hidup gue terus, biarin aja kali, hidup-hidup gue. Astagfirullahalazim Mbak gak boleh gitu tahu, kita harus bicara. Cek, gue bilang gak mau ya gak mau siapan sih. Aulia jangan kayak gitu gak baik, kita bilang iya. Cek, iya. Alhamdulillah, seru mereka bersama. Banyak aturan banget di sini, lama-lama ogah juga gue di sini. Gue itu gak cocok tinggal di tempat kayak gini. Ark pengen pulang pengen main pengen ke kafe pengen ke mall, batin Aulia bengerutu. Mbak Anggun yang melihat raut wajah Aulia kemudian menepuk pundaknya. Aulia kamu kenapa? Ayo masuk. Iya. Mereka semua pun langsung masuk kembali ke dalam masjid dan menemui Ustadz di sana yang sedang mengobrol dengan Gus Rian. Assalamualaikum Ustadz Gus, salam mereka bersama tapi lain halnya dengan Aulia dia hanya diam saja tanpa ada niat mengucapkan salam. Waalaikumsalam, ucap Gus Rian dan Ustadz Yusuf bersamaan sambil menundukkan wajahnya. Aulia, tegur Mbak Angun dengan menyenggol lengannya. Apa sih, sengol-sengol gak jelas banget. Mbak Angun menghela nafas berat, itu. Iya. Dan Aulia pun tahu maksud Mbak Angun itu apa lantas dia langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Ucap Gus Rian. Buset bener-bener nih cowok itu muka atau terifleksi datar banget gak kebayang dah sama jodohnya pasti tertekan, batinnya menggerutu. Begini Gus saya mau bicara tentang Aulia, ujar Mbak Anggun ke intinya. Haduh bisanya gue malu-maluin tapi sekarang gue malu, mana depan cowok lagi, hilang sudah hargai diri gue yang sudah terjaga. Ada apa dengan kamu? Tanya Gus Rian mengarah pada Aulia. Tapi Aulia hanya diam saja tanpa ada niat untuk berbicara. Bodoh amat dah. Gus Rian pun yang tidak mendapatkan jawaban dia langsung bicara lagi. Ada apa katakan? Tanya Gus Rian dengan nada yang tidak bersahabat. Begini Gus kan Mbak Aulia dikasih hafalan surat yang menurutnya panjang, tapi katanya dia surat pendek juga belum hafal, jelas Rina. Aulia menepuk jidatnya. Ini anak satu dikasih makan apa sih polos banget dah, gak bisa bohong dikit apa. Sama halnya dengan mereka Gus Rian dan Ustadz Yusuf pun kaget mendengar ucapan santrinya itu. Ya sudah saya akan memberikan kamu hafalan surah pendek, ujar Gus Rian. Surat apa? Ucap Aulia. Surat At-Takaatsur. Kenapa gak surat Al-Kautsar tawar Aulia. Mereka semua hanya menggelengkan kepalanya sudah dikasih hati malah minta ginjal. Ya udah kalau begitu hafalkan surat Al-Baqarah bagaimana?
Si anjir malah makin panjang kocak, batin Aulia. Mana bisa gitulah. Ya bisa, mau eta Kaatsur atau Al-Baqarah tinggal dipilih. Silahkan atau mau ditambah lagi. Apalah dia anak siapa kali, Umi sama abahnya gak kayak gitu tuh, gak abis akal gue sama permen sugus, batin Aulia sambil memutar bola matanya. Cek, iya. Gus Rian menganggukkan kepalanya kemudian mengarahkan matanya ke arah pintu, silahkan kalian kembali ke asrama dan istirahat. Gak disuruh juga kita bakal pergi kali, sarkas Aulia kemudian langsung pergi ke pintu keluar. Semua orang yang berada di sana menggelengkan kepalanya termasuk ketiga teman Aulia. Maaf Gus Ustadz atas kelakuan Aulia kalau gitu Kiga permisi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketiga temannya kemudian mempercepat langkah kakinya untuk menyusul Aulia. Aulia gak boleh gitu tahu, mereka itu guru kita harus menghormatinya. Aulia yang sendiri mendengar langsung ucapan seseorang terjelingkak, kalian apaan sih ngagetin aja kalau gue punya riwayat jantung gimana? Bisa-bisa gue mati di tempat. Astagfirullahalazim. Sesampainya di asrama Aulia terus saja mengerutu. Baga baik tahu ngegerutu kayak gitu, ucap Lisa. Ih sebel. Semua santriwati pun langsung melihat ke arah Aulia. Ngapa lo liatin gue? Tatap Aulia dengan sinis. Dan mereka pun langsung kembali kepada kegiatannya yang semula. Baga boleh gitu gak baik tahu, ucap Rina. Lo kenapa sih terlalu jujur banget jadi orang? Harga diri gue langsung hilang mana cowok lagi, pasti mereka kira gue blow on banget soal agama. Loh mbah, kita itu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja selalu berkata jujur maka dari itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijuluki dengan gelar Al-Amin. Maka dari itu kita harus senantiasa berkata dengan jujur, jelas Rina. Aulia yang mendengar celotehan Rina memutar bola matanya malas. Iya makasih loh informasinya Ustazah Rina, ucapnya dengan senyum paksa. Amin hatur nuhun loh mbak atas doanya, ucap Rina begitu antusias. Aulia menatap dengan was-was gadis di hadapannya ini, dia cuma berbicara seperti itu aja sudah seneng, bagaimana jika dia beneran jadi ustazah mungkin Rina bakal kayang. Orang di sini aneh-aneh makan apa sih, batin Aulia. Bako berdoanya cuman buat Rina tapi Lisa gak didoain. Bener-bener temanya ini membuat emosinya menaik sampai 200 derajat Celcius. Jika lama-lama ngehadepin mereka Aulia bakal gila pikirnya. Arga tahu bingung daripada gue ngadepin lo lama-lama gue bakal edan mending gue tidur. Gak boleh ngomong gitu mbak, ucapan adalah doa, emang mbak mau jadi gila, ujar Rina. Bodo amat. Setelah pukul 2 pagi santriwan maupun santriwati semua bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi lain hal dengan Aulia, dia terus meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Mbak bangun, ucap Lisa sambil menggoyangkan tubuh Aulia. Engheh, lenguh Aulia. Mbak cepet bangun, keburu petugas keamanan datang entar takut dihukum, ucapnya masih dengan menggoyangkan tubuhnya. Ish ganggu tahu gak, gue tuh gak bisa tidur dari malam, gue baru tidur 2 jam yang lalu. Ya salah kamu sendiri Aulia, kenapa tidak tidur, sahut Mbak Angun. Ya karena ini tuh kasurnya keras banget mbak, ini kasur apa batako yang dibaluti dengan spray sih. Udah sekarang kamu siap-siap cepat. Ish males mbak. Aulia kamu mau dihukum. His. Iya tapi gue gak mau mandi. Ya udah, bagaimana baik kamu saja. Ya udah sekarang siap-siap, lanjutnya. Sepertinya Aulia itu tidak bisa diatur oleh mereka, tapi kalau sudah Mbak Anggun yang bicara Aulia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Aulia langsung pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Ya udah yuk. Setelah mereka sampai mereka langsung duduk di paling belakang karena Aulia yang terus merengek untuk baris di paling belakang. Setelah melaksanakan salat tahajud ada ceramah sampai azan subuh. Mereka semua memperhatikan dan memahami apa yang dijelaskan oleh Ustadz di sana. Namun tidak dengan Aulia yang menyenderkan kepalanya di dinding.
Sebagian santriwati yang lihat ke arah Aulia langsung menggelengkan kepala. Mau ditegur juga mungkin percuma. Setelah azan subuh berkumandang, Mbak Angun langsung membangunkan Aulia yang tidurnya sudah pulas. Aulia bangun, udah azan subuh. His, kenapa sih setiap gue lagi enak-enak tidur malah dibangunin, ganggu aja cek. Gerutu Aulia. Udah ayo berdiri. Iya. Setelah sholat subuh mereka semua kembali ke asramanya masing-masing untuk menjalankan aktivitas mereka. Ada yang sekolah, ada yang mengerjakan aktivitas seperti mencuci pakaian, melipat dan kegiatan lainnya. Aulia duduk termenung di depan asrama. Bagaimana nasib kehidupannya jika terus-menerus di pesantren ini? Gue pengen pulang, tapi gimana caranya? Pokoknya gue harus menyiapkan cara supaya bisa kabur dari sini. Males banget kalau lama-lama di sini, gumam Aulia. Assalamualaikum, salam Mbak Anggun. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sih Aulia? Tanya Mbak Anggun sambil duduk. Gue mau pulang Mbak, lirih Aulia. Tapi untungnya Mbak Anggun mendengar ucapan Aulia. Tapi gue gak tahu gimana caranya, lanjutnya lagi. Kamu gak boleh ngomong begitu. Tapi gue gak betah Mbak, ucapnya memiringkan kepalanya ke arah Mbak Angun. Mbak tahu ini semua berat buat kamu, tapi Mbak yakin insya Allah kamu bakal nyaman di sini, ucap Mbak Angun mengarah ke depan. Orang tua kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kamu mau tahu gak kisah Mbak, ucapnya menengok ke arah Aulia. Aulia langsung mengangguk. Mbak Angun pun kembali melihat ke arah depan. Mbak masuk ke sini butuh perjuangan dulu, orang tua Mbak gak bisa biayain Mbak, buat makan aja susah bagaimana untuk masuk pesantren sambil sekolah, orang tua Mbak kerjanya cuma jualan kaki lima di pinggir jalan yang beli juga cuma ada seberapa aja. Tapi Mbak yakin insya Allah rejeki itu gak akan kemana dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian bapak Mbak itu diterima kerja di PET yang gajinya lumayan dan alhamdulillah Mbak bisa sekolah sambil pesantren dan sampai Mbak lulus dan menetap di sini untuk belajar ilmu agama yang lebih dalam lagi. Ucapan Mbak Angun berhasil menyentuh hati Aulia dan tanpa sadar Aulia mengeluarkan air matanya. Dia sadar selama ini dia kurang bersyukur padahal dia bisa buat beli apa yang dia mau tapi bodohnya Aulia tidak bersyukur. Mbak Angun aja butuh perjuangan untuk bisa lulus kuliah tapi Aulia dia malah sia-siain kuliahnya dan malah tidak mau kuliah. Ih kok kamu malah nangis sih? Gue salut sama orang tua Mbak berkorban buat anaknya. Mbak Angun lantas tersenyum ke arah Aulia. Assalamualaikum, ucap santriwati. Waalaikumsalam. Ini Mbak Aulia kan? Tanya santriwati itu. Iya gue Aulia, kenapa ya? Begini Mbak suruh Umi piket di dalam. Hah? Emang di pesantren juga ada piketnya ya? Gue kira cuma di sekolah. Ada Mbak, di pesantren juga ada piketnya. Sama Mbak Angun, soalnya yang piket di dalam gak ada mau nikah jadi pulang. Masya Allah saya disuruh piket di dalam, ucap Mbak Angun dengan antusias. Mbak kenapa seseneng itu sih? Tanya Aulia begitu heran. Ih dong soalnya kalau kita piket di dalam kita bisa dekat dengan keluarga dalam jadi insya Allah dapat barokah. Yah tapi kan kita udah dapat barokah kita kan tinggalnya di pesantren Al Barokah. Kedua gadis yang berada di dekatnya langsung menggelengkan kepalanya, ya memang benar sih. Udah mendingan kita ke dalam sekarang. Setelah sampai di depan dalam Aulia dan Mbak Angun berpapasan dengan Gus Rian. Assalamualaikum Gus, salam Mbak Angun dan diikuti dengan Aulia. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kamu, apa sudah hafal? Tanya Gus Rian. Hah, saya? Tanya Aulia. Ya siapa lagi? Sudah hafal. Ya kali Gus itu kan ada 8 ayat, ya kali saya hafal dalam 1 hari. Gus Rian menggelengkan kepalanya dengan cepat, itu surah pendek jangankan 1 hari 10 menit aja sudah lancar jika niat menghafalkannya. Ya kan saya belum niat, ujar Aulia dengan ogah-ogahan. Memangnya kamu mau kapan menghafalannya? Tanya Gus Rian tidak habis pikir. Ya kan ada 8 ayat, ya minimal 1 hari 1 ayat lah Gus.
Gus Rian menghela nafasnya, masa dia menghafalkan surah pendek sampai 1 minggu. Nanti abis Isya temui saya. Mau ngapain Gus? Gus jangan modus ya sama saya, enak aja saya gak mau, dikira saya cewek apaan. Ucapan Aulia membuat Gus Rian dan Mbak Angun membelahkan matanya. Kamu kira saya mau modus sama kamu? Tidak ada manfaatnya. Abis Isya temuin saya untuk setoran hafalan, mengerti? WHAT. Bersambung.